Perkenalkan, kami dari SGDA 2 ingin mempresentasikan student project kami dalam blok Cardiovascular System and Disorder dengan judul Deep Vein Thrombosis in Long Flight. Bisa di next. Berikut adalah nama-nama anggota dari SGD kami. Bisa di next. Perkenalkan, nama saya Gusia Yucana Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 042. Baik, dimulai dari latar belakang, di mana laju mobilisasi dari manusia sudah berkembang pesat, dibuktikan dengan adanya rute dan juga perkembangan dari destinasi di seluruh dunia. Sejalan dengan itu juga perkembangan pada alat-alat transportasi, khususnya pada pesawat terbang. Namun, sejalan dengan perkembangan tersebut, maka masalah kesehatan juga meningkat dalam penerbangan, utamanya pada durasi jarak jauh. Nah, salah satu masalah tersebut adalah deep vein thrombosis. Deep vein thrombosis ini dapat didefinisikan sebagai pembentukan trombus ataupun gumpalan darah pada pembuluh vena yang terletak di profunda atau biasanya pada tungkai bagian bawah. Bisa di next. Bisa balik ke latar belakang sebentar. Oke, jadi saya Putra Widya Prijayanti, NIM 216, akan melanjutkan terkait latar belakang. Deep vein thrombosis atau DVT ini dianggap lebih berisiko terjadi pada penumpang penerbangan kelas ekonomi yang menempuh perjalanan berdurasi sekitar lebih dari 2 jam. Hal ini dikenal dengan istilah ekonomi kelas syndrome, dikarenakan kapasitas fisik penumpang kelas ekonomi yang sempit dan tidak memungkinkan untuk bergerak leluasa untuk mengganti posisi yang statis. Ditambah lagi dengan risiko dehidrasi selama durasi penerbangan yang panjang dapat menyebabkan lambatnya sirkulasi darah. Faktor risiko utama DVT pada penumpang penerbangan ini adalah faktor ketinggian yang memicu reaksi tubuh menjadi lebih mudah terbentuknya trombus. Next. Berikut rumusan masalah dari student project kami. Next. Tujuan dari penyusunan student project ini adalah untuk memperdalam pengetahuan terkait deep vein thrombosis pada penerbangan panjang, meliputi definisi, etiologi, patofisiologi, faktor risiko, manifestasi klinis, diagnosis, pelaksana, prognosis, dan juga komplikasinya. Next. Berikut manfaat yang bisa didapat bagi penulis maupun bagi pembaca dari student project ini. Next. Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Kania Kumara dengan 3 digit NIM terakhir 183. Untuk definisi sendiri, deep vein thrombosis merupakan suatu bekuan darah atau blood clot yang terbentuk umumnya pada vena dalam, di mana biasanya terjadi pada kaki, pada lengan, vena mesenterica, dan vena cerebral. DVT ini merupakan salah satu bagian dari gangguan tromboemboli vena yang merupakan penyebab kematian yang umum terjadi sebagai akibat dari penyakit kardiovaskular. DVT ini sering dihubungkan dengan air travel, di mana ini disebut sebagai faktor risiko penting pada penumpang penerbangan jangka panjang, di mana peningkatan risiko trombosis pada kaki penumpang yang melakukan penerbangan jarak jauh dapat disebabkan oleh adanya imobilisasi jangka panjang dengan lingkungan duduk yang sempit, tekanan atmosfer rendah, dehidrasi, atau bisa juga oleh faktor risiko pribadi. Next. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Ica Melenia dengan 3 digit NIM terakhir 166. Jadi untuk etiologi, trombosis vena merupakan suatu penyakit dengan penyebab yang beragam, di mana adanya faktor risiko yang terjadi bersama pada satu waktu. Defisiensi antitrombin dan juga faktor 5 Leiden merupakan penyebab genetik yang dapat meningkatkan faktor risiko trombosis vena. Trombosis vena yang terkait dengan perjalanan udara disebabkan adanya batasan pergerakan saat duduk dalam penerbangan. Penerbangan jarak jauh dengan waktu 8 jam atau lebih dapat meningkatkan risiko trombosis 2 hingga 4 kali lipat. Next. Perkenalkan, nama saya Kelvin Tanasius dengan 3 digit NIM terakhir 062. Saya akan menjelaskan patofisiologinya. Jadi yang pertama ada varicose riot. Trombosis merupakan faktor yang akan menyebabkan DVT. Salah satu faktornya adalah venustatis, atau dikenal sebagai aliran darah yang lambat atau stasis. Venustasis ini jadi karena otoskeleton yang tidak aktif bergerak, contohnya seperti bed rest dan juga penerbangan yang panjang. Pada deep vein di kaki, jika ada aliran darah lambat pada atau endothelial vena yang rusak, darah akan lebih mudah menggumpal dan kemungkinan besar akan terbentuk gumpalan darah atau blood clot di vena. Selanjutnya itu trombosis vena cenderung terjadi di daerah dengan aliran darah yang lambat, seperti katup di dalam vena. Katup vena merupakan lokasi potensial terjadi hipoksia dan aliran darah yang stasis. Bisa di next dulu.
Selanjutnya, saat aliran darah melambat karena kaki tidak bergerak dalam waktu yang lama, tekanan oksigen akan menurun dan hematokrit akan meningkat, yang mengakibatkan lingkungan menjadi hiperkoagulasi, yang kemudian dapat mengurangkan protein antikoagulan. Selain itu, hipoksia juga dapat memicu ekspresi protein prokoagulan tertentu. Salah satu protein prokoagulannya adalah P-selektin, yang merupakan adhesion molekul yang dapat menarik sel imunologis yang mengandung tisu faktor ke endotelium. Tisu faktor merupakan salah satu faktor utama pembentukan trombosis. Tingginya faktor prokoagulan dan menurunnya faktor antikoagulan akan menyebabkan terbentuknya trombosis di vena. Bisa di next. Berikut merupakan salah satu fotonya. Bisa kita lihat pada bagian yang berwarna biru, pada katup vena itu terdapat lokasi yang hipoksia, di mana hipoksia itu akan meningkatkan hematokrit pada endotel tersebut, dan dia akan menurunkan ekspresi antikoagulannya dan akan menarik protein P dan juga tisu faktor yang akan menyebabkan penggumpalan darah di endotel tersebut. Bisa di next. Perkenalkan, saya Nyomandiha Asvini Sokaltiksuma dengan 3 digit NIM terakhir 225. Adapun faktor risiko dari DVT, yang pertama adalah usia, di mana risiko terjadinya DVT akan lebih tinggi pada saat usia, yaitu usia lebih dari 45 tahun pada wanita dan lebih dari 60 tahun pada pria. Dikarenakan terjadi penurunan fungsi dan perubahan struktur dari pembuluh darah, serta viskositas darah yang meningkat. Faktor risiko yang kedua yaitu tirah baring atau imobilisasi lainnya. Risiko DVT meningkat akibat terjadinya statis aliran vena pada waktu yang lama. Ketika seseorang berada pada penerbangan dalam jangka waktu yang panjang, kaki akan berada dalam posisi diam untuk waktu yang lama. Hal ini menyebabkan otot-otot kaki tidak berkontraksi dan mekanisme pompa otot tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan penelitian, risiko terjadinya DVT akan meningkat saat menempuh perjalanan tanpa pergerakan selama lebih dari sama dengan 6 jam. Yang ketiga yaitu riwayat pembedahan. Penggunaan anestesia selama pembedahan dapat mengakibatkan pembuluh vena mengalami dilatasi, sehingga meningkatkan risiko terkumpulnya darah dan terbentuknya trombus. Kemudian gangguan pembekuan darah primer yang merupakan kondisi genetik, dan juga faktor risiko lainnya yang meliputi kehamilan, penggunaan kontrasepsi oral, terapi hormonal, riwayat trauma, obesitas, pasien penyakit kronis seperti pasien kanker, gagal jantung, serta riwayat DVT atau emboli pulmonal sebelumnya. Bisa di next. Nama saya Dila Cahara Manita dengan 3 digit NIM terakhir 099. Seperti yang dapat terlihat pada gambar di slide, manifestasi klinis dari DVT ini bervariasi tergantung pada tingkat beserta lokasi trombusnya. Untuk tanda dan gejalanya sendiri, itu dapat berupa pembengkakan asimetris atau bengkak hanya terjadi di salah satu sisi ekstremitas saja yang mengalami trombus. Pada daerah tersebut juga akan dirasa nyeri, hangat, serta mengalami perubahan warna menjadi merah atau ungu kebiruan. Selain gejala yang disebutkan tadi, ada gejala lain, yaitu penonjolan pembuluh darah di kaki, namun hal tersebut atau gejala tersebut sangat jarang dijumpai. Bisa di next. Baik, perkenalkan nama saya Gusti Ngurah Rahmati Tatamba dengan 3 digit NIM terakhir 188. Di sini saya akan membawakan diagnosis dari DVT. Deep vein thrombosis dapat ditegakkan saat awal melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Ciri khas dari DVT dapat dilihat dari adanya kemerahan, rasa nyeri saat disentuh, dan pembekakan pada area yang mengalami DVT. Penegakan diagnosis selanjutnya dilakukan dengan menggunakan kriteria Wells. Kriteria Wells digunakan untuk menentukan kemungkinan prates pasien yang memiliki DVT. Kriteria ini kemudian disempurnakan dan dimasukkan dalam algoritma untuk memandu evaluasi diagnosis DVT menggunakan pengujian D-dimer dan ultrasonografi vena. Apabila nilai dari kriteria Wells pasien kurang dari 1, maka mengindikasikan pasien tidak menderita DVT. Jika nilai dari kriteria Wells pasien lebih dari 2, maka kemungkinan pasien menderita DVT dan akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Next. Baik, untuk pemeriksaan penunjang setelah dilakukan
penegakan oleh kriteria Wells, maka ada pun pemeriksaan penunjang untuk DVT, yaitu pertama ada tes D-dimer. D-dimer adalah protein yang dihasilkan dari adanya penumpukan dari blood clot atau gumpalan darah D-fibrinolitik terhadap adanya trombus dalam tubuh. Meskipun demikian, elevasi D-dimer tidak spesifik untuk trombosis karena hal ganasan, kondisi inflamasi, kehamilan, penyakit hepar, periode pasca operasi, atau ultrasound. Duplex ultrasound adalah pemeriksaan non-invasif yang menggunakan gelombang suara untuk melihat laju dari darah pada aliran darah vena. Tes ini merupakan tes standar untuk mendiagnosis DVT. Tes ini memiliki keunggulan yaitu aman, non-invasif, dan dapat menentukan ukuran, kronisitas, dan derajat trombus. Selanjutnya ada kontrasvenografi. Kontrasvenografi adalah tes radiologi yang menggunakan kontras yang diinjeksikan ke pembuluh darah vena pada kaki yang dicurigai mengalami DVT. Tes ini memiliki keunggulan yaitu dapat menentukan gumpalan darah atau blood clot secara akurat. Tetapi tes ini bersifat invasif dan membutuhkan tenaga ahli untuk menginjeksikan kontras ke dalam pembuluh darah vena pasien. Selanjutnya ada magnetic resonance imaging atau MRI. Tes MRI pada DVT dapat memberikan gambaran dari pembuluh darah vena dan menentukan tempat gumpalan darah atau blood clot. Tetapi tes ini jarang dilakukan pada pasien penderita DVT. Baik, next. Baik, untuk diagnosis banding pada DVT, diagnosis banding harus dipertimbangkan dalam kemungkinan kasus DVT, seperti Becker-cyst, selulitis, limfadema, tromboplebitis, superficial, aneurisma vena, aneurisma arteri popliteal, adanya pembesaran kelenjar getah bening yang menekan vena, pengerasan batetropik, dan robekan otot. Sekian. Perkenalkan, nama saya Gabriel, izin melanjutkan. Jadi, berdasarkan diagram penanganan DVT itu sendiri, DVT yang diakibatkan oleh perjalanan jangka panjang, termasuk penanganannya adalah menggunakan antikoagulasi yang direkomendasikan adalah seumur hidup. Next. Adapun penanganan bisa diberikan yaitu pertama dari terapi non-farmakologis, yaitu bisa menggunakan compression therapy, yaitu menggunakan stocking kompresi dengan penggunaan waktu rekomendasinya 2 tahun, disertai dengan kombinasi terapi farmakologis. Adapun terapi farmakologis yang dianjurkan yaitu antikoagulan, berupa yang pertama unfractionated heparin, dengan dosis awal bolus 80 unit per berat badan per kilogram berat badan, dilanjutkan dengan 18 unit per kilogram berat badan per jam secara intravena. Selanjutnya bisa dilakukan dengan penggunaan low molecular weight heparin, dengan menggunakan enoxaparin 1 mg per kilogram berat badan per hari dibagi 2 dosis, lalu menggunakan tinzaparin 175 international unit per berat badan 1 kali sehari yang dilakukan secara subkutan. Selanjutnya dapat digunakan juga obat pengencer darah seperti warfarin dengan dosis 5 mg per hari. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Di end aja dulu nggak sih? Baik, perkenalkan saya Maditya Sabrama dengan NIM 3 digit terakhir 112. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai prognosis dari deep thrombus vein atau DVT. Jadi untuk DVT ini memiliki angka mortalitas yang tinggi, di mana kematian dalam waktu 30 hari itu terjadi pada sekitar 6% pasien DVT dengan emboli paru dan 13% pasien dengan DVT saja. Kemudian di antara pasien yang dirawat, sekitar 20-50% pasien itu akan mengalami post-thrombotic syndrome atau PTS setelah DVT, dan 3%-nya akan mengalami hipertensi pulmonal thromboembolis kronis setelah emboli paru. Kemudian dalam 10 tahun terakhir, itu 40% pasien itu akan
mengalami venous thromboembolism atau VTE yang berulang dikarenakan penggunaan obat antikoagulan selama 3-6 bulan. Apabila tidak diobati, penyakit DVT ini 50%-nya akan mengalami emboli paru simptomatik dalam kurun waktu 3 bulan, di mana 25%-nya dan 25% dengan emboli paru akan mengalami kematian mendadak. Sekian dari saya, terima kasih dan lanjutkan teman saya. Baik, perkenalkan saya Putu Diva Pranita dengan 3 digit NIM terakhir 207. Jadi deep vein thrombosis secara umum dapat menimbulkan komplikasi. Yang pertama yaitu emboli paru, yang merupakan salah satu kondisi kedaruratan respirasi dengan angka kematian yang cukup tinggi. Pada individu yang melakukan penerbangan, emboli paru pasca penerbangan merupakan komplikasi yang fatal, di mana khususnya pada penerbangan dengan durasi lebih dari 2 jam, kapasitas tempat duduk penumpang yang sempit, serta dehidrasi itu akan menyebabkan risiko lambatnya sirkulasi yang mengarah pada DVT. Kemudian yang kedua yaitu post-traumatic syndrome, di mana post-traumatic syndrome ini umumnya bersifat ringan, serta dapat timbul di tahun-tahun kemudian, akan tetapi dapat menimbulkan gejala yang parah. Dan yang ketiga, komplikasi yang dapat terjadi yaitu perdarahan akibat penggunaan antikoagulan. Perkenalkan, nama saya Vinky Windastiti dengan 3 digit NIM terakhir 009. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Deep vein thrombosis atau DVT merupakan suatu bekuan darah yang bisa terjadi pada pembuluh darah vena. Etiologi dari DVT diantaranya defisiensi antitrombin, faktor 5 dan protein C dan S, dan penyebab lainnya yaitu perjalanan udara. Adapun faktor risiko dari DVT diantaranya usia, imobilisasi, pembekuan darah primer, dan riwayat pembedahan. Manifestasi klinis DVT bervariasi anamnesis dan pemeriksaan fisik. Ciri khas seperti tampak kemerahan, rasa nyeri saat disentuh, dan pembengkakan pada area yang mengalami DVT. Lalu penegakan diagnosis dilakukan menggunakan kriteria Wells dan pemeriksaan penunjang. Diagnosis banding harus dipertimbangkan dalam kemungkinan kasus DVT, contohnya Becker-Kiss, saulitis, limfadema, tromboflebitis superficial, aneurisma vena, aneurisma arteri poplitea, adanya pembesaran kelenjar getah bening, yang menekan vena, pengerasan heteron tinggi, dan bisa terjadi komplikasi seperti emboli paru, post-traumatic syndrome, serta perdarahan akibat penggunaan antikoagulan dengan obat antikoagulan dan non-farmakologi. Selanjutnya adalah saran, diperlukan adanya pencarian data lain terkait perkembangan kasus terbaru mengenai prosedur pencegahan, efek samping, pengobatan, dan prognosis dari DVT. Sekian dari SGD A2, akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nama Budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.